kemudian didukung dengan fakta, kemudian teori, baik yang tadi faktanya empirik, juga ada fenomenanya begitu. Kemudian mengkerucut di mana kita akan melakukan penelitian. Sebut saja pada akhirnya di rumah sakit Pak Andri ya. Jadi kalau bicara kebutuhan ruang rumah sakit secara umum, misalkan secara nasional mengkerucut sejarah Jawa Barat, Bandung, dan pada akhirnya masih sangat ada kekurangan. Itu menjadi satu poin begitu. Tapi itu harus didukung dengan fakta, baik fakta yang sifatnya empirik berbasiskan data statistik dari data-data yang lalu, baik yang ada di rumah sakit Bapak atau di BP di data statistik dan lain sebagainya, pasti ada itu. Nah, sehingga tergambarkan nanti setelah mengkerucut kepada kondisi saat ini yang ada di rumah sakit yang akan diteliti, maka akan kelihatan gap antara yang semestinya ideal standar BPJS tadi ketiaranya, kemudian kondisi saat ini itu seperti apa. Itu satu. Jadi sudah kelihatan gap. Kita nanti akan membahas yang gapnya itu. Nah, kemudian setelah bla 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 panjang begitu gapnya diketahui, bisa juga di situ sudah dimunculkan semacam riset awal begitu. Bisa menggunakan analisis SWOT gitu kan di sana, misalkan keunggulan yang dimiliki oleh rumah sakit di mana kita akan meneliti apa saja, misalkan infrastruktur sebagian sekian banyak sudah, nanti ada kekurangannya, bisa dokter, tenaga medis dan lainnya terus begitu. Kemudian nanti yang lainnya kelemahannya apa, kekurangan apa dan seterusnya. Kemudian nanti ancaman dan peluangnya apa. Peluangnya tadi diberikan kesempatan sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, kemudian ancamannya bisa jadi banyak berdiri rumah sakit swasta baru dengan kapasitas bla 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 bla. Kalau kita bicara dari sisi industri jasanya akan begitu nantinya. Nah, setelah ada beberapa poin di sana, maka masuk kepada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya di pointer aja. Setelah uraian tadi panjang lebar barang 2-3 lembar begitu, masuk pada identifikasi masalah. Salah satunya misalkan tadi bisa jadi jumlah ruang rawat inap masih terbatas, jumlah perawat misalkan juga demikian, rasio dokter dan sekian, tidak ada itu diidentifikasi, atau pelayanan dan lain sebagainya, sistem masih belum ada dan sebagainya lah, bisa itu. Nah, akhirnya masuk pada rumusan masalah. Ini sekaligus buat semua aja, karena Bapak juga sudah dapat metode penelitian kan ya Pak? Halo, Bapak dan Ibu? Sudah dapat metode penelitian belum? Sudah ya? Nah, biasanya kan menerangkan seperti itu. Masuk pada rumusan masalah. Di rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana keadaan, karena kita bicara tentang perencanaan kapasitas atau evaluasi tentang kapasitas yang ada gitu, atau perencanaan kapasitas dalam rangka meningkatkan bla 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 bla. Jadi bagaimana kapasitas kalau bicara ruang di rumah sakit seperti itu. Nah, yang kedua tadi sudah ada dibalik. Jadi kendala apa saja atau hambatan apa saja dalam rangka meningkatkan pelayanan di rumah sakit itu. Yang ketiga tadi sudah ada adalah
bagaimana meningkatkan kapasitas yang ada, begitu. Itu jadi ada 3 persoalan. Yang pertama, kita gambarkan kondisi untuk mengetahui kondisi kalau penelitian yang saat ini tentang kapasitas ruang, kapasitas tahun, kapasitas apa, dan sebagainya. Kemudian apa saja hambatan atau kendala yang ada dalam rangka meningkatkan layanan pertalian dan kapasitas. Yang ketiga adalah bagaimana solusi atau perancangan kapasitas yang diperlukan dan seterusnya. Nah, baru ke tujuan penelitian tadi untuk mengetahui satu, kondisi kapasitas rumah sakit yang kita teliti, misalkan begitu. Yang kedua, hambatan yang terjadi di rumah sakit tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan kapasitas ruang yang dimaksud. Nah, kurang lebih pointernya seperti itu. Nah, nanti jadi antara rumusan masalah, tujuan, kemudian kalau ditambahkan dalam usulan penelitian, ada manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktisnya tentu agar bisa memberikan masukan kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan perbaikan. Manfaat teoritisnya tentu lebih memberikan sumbangsih ilmu secara teoritis dari hasil yang ada, itu misalkan. Nah, itu bicara tentang latar belakang yang terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di kajian pustaka, walaupun di makalah ini dibuatkan sederhana, makalah yang ada, jadi sebutkan saja grand teori yang digunakan. Kalau dalam PPT bisa seperti itu. Grand teori yang digunakan dari A, B, C, D, begitu ya. Teorinya tentang misalkan manajemen operasional, misalkan Jay Hager dan siapa, misalkan begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian tadi saya sepakat kalau istilah lain itu kerangka pikir atau kerangka model pemecahan masalah tadi. Jadi untuk perancangan seperti ini berarti ada input, ada proses, ada output, kan begitu. Tadi gambar yang slide nomor berapa itu. Nah, kemudian ada umpan balik, hasil kajian masuk lagi kepada proses, dan ada juga masuk ke input, masuk lagi ke dalam, kan begitu. Nah, sampai nanti ada output. Outputnya adalah nanti menjadi layanan jasa rumah sakit yang prima, misalkan, kan begitu, atau yang unggul dan seterusnya. Nah, di kerangka pikir, kalau tadi, itu tadi judulnya adalah relevansi apa ya tadi ya? Relevansi teori manajemen di manajemen operasi ya, kalau nggak salah, dengan perencanaan. Kalau nggak salah itu tadi. Nah, itu kalau mau nanti itu menjadi kerangka pikir, gambarannya adalah inputnya yang tadi, kebutuhan gedung, kebutuhan SDM, kebutuhan itu juga ada regulasi, kebutuhan berbagai macam kebutuhan itu menjadi input. Nah, prosesnya itu tadi ada proses yang dilakukan oleh manajemen, pegawai, dan pada akhirnya menjadi output layanan yang prima. Nah, kemudian setelah teori-teorinya masuk, setelah beberapa teori masuk tadi, di analisis dan pembahasan harusnya seperti itu, membandingkan antara yang ideal dan yang ada. Jadi idealnya adalah kita melakukan wawancara terhadap manajemen yang ada, bisa direktur, bisa bagian-bagian tertentu yang terkait, kemudian
menanyakan tentang kebutuhan itu, termasuk kepada bisa jadi kepada pasien. Nah, memang tidak perlu banyak kalau kualitatif. Mungkin di bagian A satu orang, bagian B satu orang, C satu orang. Nah, pertanyaannya yang berkalian dengan kebutuhan yang ada, begitu. Nah, itu kemudian pada akhirnya hasil wawancara itu menghasilkan sebuah inputan yang bisa kita olah. Pada dasarnya nanti dirata-ratakan dan akan ketahuan bahwa yang ada di kita itu ternyata masih butuh, bila disesuaikan, butuh tambahan, butuh perencanaan tambahan untuk meningkatkan layanan sesuai dengan kris BPJS tersebut. Nah, dan sebagai pembanding adalah targetan sesuai dengan aturan. Nah, solusinya baru dimasukkan, oh ternyata ini butuh ruang rawat inap sekian banyak, butuh tempat tidur sekian banyak, butuh penambahan SDM sekian banyak, butuh keahlian dokter sekian banyak, spesialisasi tertentu sekian banyak. Nah, baru nanti direkomendasi segera melakukan bla 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 dan seterusnya. Itu barangkali yang saya hanya melengkapi saja dari tugas yang ada, bukan untuk memberatkan, akan tetapi maksud Bapak untuk besok ke depan dalam rangka menyusun tugas akhir. Kalau mau mengambil salah satu misalkan upaya peningkatan kapasitas rumah sakit sesuai dengan misalkan peraturan yang tadi dimaksud. Nah, itu barangkali Pak Andrew dan teman-teman yang lainnya. Nah, barangkali ada yang, kan tadi ada 12 kriteria. Dari 12 kriteria itu kan kita harus tahu yang ada di kita itu seperti apa, apakah 12 kriteria terpenuhi atau hanya sebagian dan seterusnya. Ruangan-ruangan apakah sudah terpenuhi atau baru sebagian. Nah, itu gambaran yang nanti akan membandingkan gapnya di mana. Gapnya itulah yang menjadi riset kita, begitu. Oke, terima kasih banyak. Yang lain mungkin ingin memberikan tambahan selain Pak Andrew, masih dari kelompoknya Pak Andrew. Ada Pak Andrew? Pak Andrew di tangan-tangannya Pak Andrew. Ayo teman-teman. Perencanaan kapasitas rumah sakit dalam rangka mematuhi peraturan kamar rawat inap standar KRIS. Oh iya, dalam rangka, jadi perancangan kapasitas dalam rangka memenuhi. Berarti kalau melihat dari judul, dianggap sekarang persoalannya belum memenuhi standar KRIS BPJS barangkali, begitu ya Pak ya? Betul Pak. Kalau lihat dari judul kan? Kalau boleh share sih Pak, punten Pak. Bangga. Itu memang kelebihan Pak untuk bednya itu. Jadi ini yang lebih sulit sebenarnya kata saya, lebih sulit dan otomatis kan waktu ketika kelebihan bed itu mohon maaf dana sudah berkurang. Ini apalagi dikurangin lagi, semakin bertambah lagi. Jadi kira-kira gimana gitu penyelesaiannya gitu. Kalau misalkan kurang sih mungkin gampang ya, kita tinggal beli, tapi kalau sudah lebih terus dikurangin, nah kemudian ada faktor pendanaan juga yang pasti jadi berkurang juga gitu. Itu sih Pak, mungkin kalau sedikit kilasnya tentang di sini. Jadi kondisi realnya dari ruang atau dari secara fisik sudah melebihi standar yang ada, gitu ya Pak? Betul Pak, betul. Nah, sementara standar BPJS, tapi kan tidak dilarang kalau kita melebihi. Memang tidak dilarang sih Pak, cuman
kan kalau kita hitungannya jadi apa ya, ada yang tidak terpakai gitu Pak, jadi bed istilahnya mungkin Ya betul. jadi Jadi gimana sih cara strategi kita itu sih mungkin yang menjadi ya, jadi pasti ada banyak kamar nganggur lah istilahnya begitu kan. Bukan mendoakan supaya orang banyak sakit, tidak kan begitu. Jadi bisa jadi dari sudut yang lain ya, bahwa kan kapasitasnya tidak melulu fisik tadi. Ada salah satu kapasitas kualitas layanan yang akan membuat pada ujungnya nanti konsumen itu terpuaskan, bisa ke sana arahnya. Nah, kalau terpuaskan, bisa jadi mereka akan memilih rumah sakit kita. Karena pada dasarnya akan tersebar informasi bahwa di rumah sakit A itu pelayannya sangat baik, sangat nyaman, selain dari para dokternya ramah-ramah, santun-santun, juga analisisnya tepat-tepat barangkali begitu. Bisa jadi kalau misalkan dengan layanan yang kita berikan demikian membuat mereka betul-betul tersentuh atau kenyamanannya, bisa jadi belum diobatin udah sembuh kan, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi psikologis. Nah, yang diharapkan adalah sebetulnya saya tidak terlalu harus pada perancangan kapasitas, tapi intinya adalah ujungnya adalah peningkatan layanan sehingga konsumen merasa puas begitu. Jadi pada kepuasan konsumen pada akhirnya. Jadi merancang ulang kapasitas itu bisa jadi SDM yang kapasitas, atau misalkan kapasitas perawat itu relatif terbatas. Ya perlu kita tingkatkan kapasitas mereka sehingga mereka walaupun sedikit ternyata bisa melayani lebih banyak dengan energik, dengan tepat dan lain sebagainya. Nah, kan kapasitas individu beda-beda kan biasanya Pak, begitu. Nah mungkin dari sana itu akan dengan kualitas yang baik, dengan kapasitas yang cukup, tapi menghasilkan kualitas yang baik, menghasilkan satu kualitas layanan yang sesuai dengan harapan konsumen, misalkan begitu. Nah, dalam perancangan ini tidak berarti harus menghilangkan yang ada. Nah, paling meningkatkan kualitas layanan, misalkan seperti itu salah satunya. Kalaupun ini akan kenanya pada rumah sakit yang kekurangan bed, kekurangan ruang rawat inap, ya bisa kita menghitungnya ulang. Atau mungkin tidak ruang-ruang rawat itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang terjadi selama ini. Misalkan begini, memang saya belum menjelaskan, tapi sekilas ada di slide yang perencanaan permintaan demand itu. Kalau misalkan 3 tahun terakhir, atau mau hitung per bulan juga nggak apa-apa, setiap bulan rata-rata pasien yang datang menghabiskan sekian kamar terisi terus, ada fluktuasi, ada siklik ya gitu, ada naik dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan dihitung sehingga rata-rata kebutuhan ternyata sekian kamar. Oh, kita masih ada, kalau didasarkan kepada hitungan seperti itu, ternyata masih ada sisa kamar yang banyak. Nah, mungkin tidak kamar-kamar yang ada itu dialih fungsikan untuk yang lain, mungkin nggak Pak. Itu salah satu solusi, misalkan ruangan-ruangan tertentu yang bisa digunakan dan menghasilkan, misalkan begitu. Itu salah satunya. Atau
pemanfaatan dari ruangan untuk membuat nyaman praktek yang lain. Dokter misalkan lebih leluasa, kan rata-rata kalau BPJS pasti deket banyak gitu kan, ruang ibunya misalkan begitu. Betul kata Bapak, pengolahan ruangan bisa jadi mengakibatkan pemasukan apa namanya, yang lainnya. Yang tentu kalau bicara apa ya, keuntungan dalam berusaha pasti pada ujungnya harus menguntungkan begitu. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Andrew. Terima kasih informasinya. Saya harapkan saya juga sama tidak mendoakan banyak orang sakit. Tapi kalau ada yang sakit masih belum terlayani di tempat lain, kenapa tidak ke Pak Andrew aja, kan begitu ya? Terima kasih Pak. Maksudnya ke rumah sakit Pak Andrew, kalau di sana kapasitasnya memang masih tersedia cukup banyak, kan begitu. Terima kasih Pak. Kalau tidak salah tangkap begitu ya, Pak Andrew? Betul Pak. Oke, yang lain mau masukin lagi? Tidak ada. Yang hadir berapa orang sekarang? Menambahkan Ada 2, Prof, ada 10. Boleh. dengan Yudi dari Bandung Tiwari. Mangga Pak Yudi. Tadi pemaparannya emang betul kata Pak Andrew bahwa BPJS Kris ini cenderung ke pemenuhan sarana prasarana. Dari 12 poin itu kebanyakan itu paling besar dari sarana prasarana. Mungkin akan ada berbeda penerapannya antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Tadi disampaikan Pak Andrew itu kita akan mengurangi tempat tidur Pak, maksudnya. Jadi contohnya di kelas 3 itu yang biasanya di rumah sakit kami di Bandung Kiwari itu 6 bed akan berubah menjadi 4 bed. Mungkin itu perhitungannya Pak. Jadi berkurang gitu. Jadi akan ada pengurangan gitu. Dari 6 bed jadi 4 bed. Terus outlet oksigen yang tadinya sudah dipasang 6 jadi yang berfungsi cuma 4. Itu akan terjadi yang tadi kita mau nambah pasien kok malah berkurang gitu karena peraturan itu gitu. Mungkin itu diskusinya. Terus pemenuhan yang lain itu asesmen awal dari BPJS itu pasti akan ke sarana prasarana dulu. Atau enggak sarana prasarananya. Jadi rumah sakit swasta, rumah sakit swasta, rumah sakit negeri itu akan berlomba-lomba memenuhi kris dulu karena seperti diketahui bahwa tanggal 30 Juni 2025 itu adalah batas transisi. Dan 1 Juli itu harus diterapkan kris itu. Nah, kita berlomba-lomba tuh Kang Andrew ya. Kita menyiapkan sarana prasarananya, kita bobok sana, bongkar sini, bongkar sana. Gimana nih kalau tidak terpenuhi kita tidak bisa melakukan itu kerjasama dengan BPJS. Jadi tadi itu Pak, pasien kita tidak bisa menerima karena kita belum bekerja sama dengan BPJS. Itu akan dilematis dengan aspek sosial gitu. Peraturan itu mungkin kalau saya mampu mau kekejar ke MK Pak, diminta dirubah gitu Pak. Jangan kayak gitu menyusahkan kami bekerja di rumah sakit gitu dengan BPJS kris itu gitu. Karena tidak akan membeda antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dihapus Pak. Jadi dirubah menjadi kris gitu. Mungkin itu mah curhatan saya sebagai di bagian sarana prasarana ya. Gimana repotnya untuk mempersiapkan 1 Juli itu. Waduh, repot banget. Apalagi Pak Andrew di bagian manajemen, keuangan segala macam. Saya aja di bagian pelaksana untuk menyiapkan ruangan repot juga Pak. Gitu. 1 Juli ditekan sama direktur harus siap. Waduh.
terus kita bukan mau menambah pasien, malah kita dikurangin pasiennya. Yang tadinya 6 jadi 4. Ya, ya. Mungkin itu Pak diskusinya. Terima kasih. Oh, baik, jadi tadi saya yang salah tangkap ya Pak Hendro. Pak Hendro maksudnya bukan berarti kelebihan ruangan dibandingkan dengan pasien yang datang. Tetapi dengan adanya peraturan yang baru bahwa ruangan yang tadinya harus bisa untuk 6 orang menjadi untuk 4 orang. Artinya kapasitas yang ada yang tadinya misalkan cukup untuk 300 sekarang terkurang hanya cukup untuk 200 misalkan begitu ya. Kalau menggunakan yang kris BPJS dari kondisi yang ada begitu kurang lebih ya. Betul. Nah, yang jadi persoalan di Pak Hendro adalah salah satunya otomatis akan berkurang pasien kalau ada atau masuk peraturan itu begitu. Ya, Hendro. Betul Pak, betul. Nah, jadi Terkait juga dengan berkurang. pendanaan juga sih Pak, yang sebelumnya sudah Ya, BPJS sulit bayar, makin sulit lagi. makin sulit, makin sedikit lagi itu ya Pak ya, begitu. Saya ingin bertanya, ada rasio nggak bahwa misalkan sebuah rumah sakit melayani sekian pasien umum, kemudian misalkan rasio berbanding sekian untuk pasien BPJS, ada itu nggak? Atau bebas aja? Tidak ada Pak. Tidak ada Tidak Pak ada, kalau ya. begitu. Ya, jadi siapa aja dilayani dengan kategori apapun kan begitu ya? Ya. Oke. Jadi sekarang hambatannya adalah salah satunya terkuranginya sumber devisa ya, sumber pemasukannya. Manakala kondisi yang ada dirubah, bukan ditambah kan begitu? Betul kan? Bukan ditambah, tapi dirubah. Dari yang tadinya ke satu kamar 6 orang, harus untuk 4 orang. Berarti kalau ingin mendapatkan tetap misalkan tadi 300 per bulan, maka sekarang harus nambah sekian ruang, sekian tempat tidur, sekian tenaga dan lain sebagainya. Gitu barangkali ya. Berarti nambah investasi kan begitu? Nambah biaya. Ya, nambah investasi mau tidak mau ya. Nambah biaya operasional kan begitu. Nah, itu kendala yang dihadapi oleh hampir semua rumah sakit atau hanya rumah sakit tertentu aja? Rumah sakit. Jadi 6 ruangan itu kita sekat Pak. Yang buat 6 orang itu kita sekat Pak, supaya bisa memenuhi beda ruangan gitu. Mungkin kalau di kami seperti itu Pak Hendro. Kita sekat. Tapi nggak tahu sama apa beda gimana? di rumah sakit Pak Hendro. Kalau saya disekat lagi supaya bisa memenuhi, tidak mengurangi tempat bed itu Pak. Ya, tapi ukuran ruangannya berarti harus berubah dikit. Ya harus besar Pak, karena ada standarnya. Jarak antara Ya. bed harus berapa gitu. Jadi misalkan begini, tadinya 3 ruangan menjadi 2 ruangan gitu paling ya, atau 2 ruangan setengah begitu kalau ukurannya, misalkan seperti itu ya. Karena kalau tadinya itu 6 berarti 36 kalau 3 ruangan kan begitu ya Pak, 18 orang ya kalau 3 ruangan. Kalau misalkan dengan aturan yang ada, maka 4 kali 3 cuma 12 orang kan, berarti harus nambah 1 ruangan kan begitu investasinya, kurang lebih kan begitu. Kalau dari sisi SDM-nya bagaimana? Misalkan karena targetan akhir, sebut aja lah, BP perhitungan BPJS harus mengelola sekian banyak pasien, maka tenaga
perawat misalkan dengan hanya 4 orang satu ruang, tapi kita misalkan harus melayani sekian ratus setiap bulannya, itu ada konsekuensi pada tenaga perawat dan medis yang lainnya enggak? Ada Pak. Jadi kalau dengan demikian kan pasti kebutuhan perawat juga kalau misalnya ini kan berpengaruh ya jumlah bednya. Ya. Mungkin ya ada yang saya sampaikan sedikit di sini. Jadi gini, sebetulnya setahu saya bahwa peraturan tentang kris ini sebetulnya bukan muncul dari BPJS, tapi ini adalah dari Kemenkes. Kenapa? Jadi tujuannya adalah agar pelayanan standar di rumah sakit itu ya seperti ini, gitu. Artinya dalam satu kamar itu hanya 4 orang. Selama ini kan ada yang barak satu kamar bisa 8 ya. Nah itu kan istilahnya kurang manusiawi. Satu kamar, satu tempat tidur, satu toilet dengan 8 tempat tidur. Nah itu tuh akhirnya pemerintah membuatlah peraturan seperti ini, jarak antar bed juga, terus kemudian pencahayaannya, jadi lampunya harus bagaimana, AC-nya bagaimana. Jadi ini sebetulnya dari Kemenkes, bukan dari BPJS. Jadi sekarang kayaknya BPJS disalahin gitu loh. Ini BPJS kok ada bukan dari BPJS ya, setahu saya. Dan ini adalah kalau kita nanya ke BPJS marah gitu lah. Ini bukan peraturan saya. Jadi peraturan Kemenkes. Nah, mereka maunya adalah kalau rumah sakit itu seperti ini. Jadi satu kamar hanya berempat, ada AC-nya, ada lampunya, ada dindingnya itu harus tidak boleh yang disekat dengan gipsum atau ya konkret, misalnya tembok seperti itu Pak. Jadi setahu saya seperti itu, dan ini sebenarnya bagus gitu. Jadi kita juga kan nggak mau kalau ditaruh di kelas 3 tapi kok kelas 3 seperti ini gitu. Jadi kan kayak di tumpuk ada berapa pasien satu kamarnya satu. Nah itu yang pertama. Itu yang keduanya, ini juga terkait pembayaran yang tadi tuh ada yang bilang jadi satu harga ya, maksudnya jadi satu harga semua jadi kelas 3. Itu nggak begitu. Jadi di BPJS itu tetap kelas 3, kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 2 gitu. Hanya kan yang biasanya yang ditumpuk itu kan kelas 3 tuh, yang satu kamar 8, satu kamar 6 itu kan di kelas 3. Kelas 2 nggak ada yang satu kamar segitu. Pasti kelas 2 itu adalah satu kamar rata-rata 2, kelas 1 rata-rata 1, VIP mungkin fasilitas lebih baik lagi. Nah ini jadi BPJS juga di situ nggak ada masalah jadi satu harga satu kelas itu cuma satu kelas 3 nggak ada. Jadi sebetulnya itu hanya kita memperbaiki layanan terhadap masyarakat, bahwa ini harus ada gini. Betul, ada konsekuensinya di sini yang tadinya kita udah punya syaratnya, misalkan untuk kelas tipe C misalkan harus 100 tempat tidur. Dengan adanya peraturan ini berarti kan jadi berkurang. Jadi misalkan cuma 90-an, 98, bahkan 99 aja kan belum 100, berarti dia harus turun ke tipe D. Nah ini berhubungan nanti dengan BPJS yang akan membayar semua tagihan-tagihan itu kelas tipe D. Nah, jadi konsekuensinya di rumah sakit seperti itu. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksananya itu, karena memang banyak yang protes ya, artinya bukan hanya swasta aja, RSUD pun mereka itu protes gitu. Kenapa? Jadi ya kita masa turun dari tadinya tipe C jadi tipe D karena di bawah 100 gitu. Karena udah gak ada ruangan lagi. Harusnya peraturan ini berlaku ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang udah jadi, bangunan kita cuma segini, itu gimana jadi pada turun. Nah itu seperti itu Pak, mungkin maksudnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ade. Saya juga dari sisi masyarakat umum, ya sebetulnya kalau melihat peraturan itu ya cukup masyarakat merasa dilayani dengan lebih baik. Tadi dari 6 jadi 4 atau dari 4 jadi 2 misalkan seperti itu. Nah dari sisi itu betul, itu memang Permenkesnya ya berarti. Nah tetapi teman-teman di operasional dengan waktu yang relatif singkat,
kemudian sistem pembayaran yang relatif terlambat, besaran bayaran barangkali merasa cukup lama untuk bisa mengembalikan investasi, maka menjadi agak sedikit keberatan barangkali, begitu ya Pak? Ya, Pak mungkin Yudi. bagian memang seperti itu Pak. Jadi memang jadi ya bingung ya, gimana kita harus merenovasi lagi, membuat lagi dari mana. Jadi memang mudah-mudahan sih saran dari kami yang rumah sakitnya, ya ini berlaku nanti ke depan aja, gitu untuk mau buat yang baru tuh seperti ini syaratnya harus 4, tidak boleh maksudnya jangan Ya, kalau ya. ada sekarang kan itu kecuali eh, syarat dari tipe rumah sakit juga dirubah. Misalkan tipe C itu bukan 100 lagi, balik lagi ke yang dulu pernah sekitar 80 kalau nggak salah, 80 tempat tidur bisa menjadi tipe C. Nah itu kembali lagi Ya. kalau mau gitu, jadi kita minta ke nah, seperti itu paling gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kita kurangi bednya, meskipun ujungnya juga ya pasti pendapatan juga berkurang, karena bednya berkurang otomatis pendapatan juga berkurang. Nah ini tapi kita tidak turun kelas dari tipe C ke tipe D gitu. Memang ada wacana juga katanya nanti ke depannya rumah sakit itu tidak dilihat kelasnya, kelas A B C-nya tuh nggak ada ke depannya katanya. Seperti itu. Bagus Pak. Itu Pak. Jadi terima kasih masukannya, juga teman-teman yang lain tentu sudah pada memahaminya, terutama yang terlibat di manajemen. Jadi di satu sisi Permenkes atau atas nama pemerintah ingin memberikan layanan terbaik dalam urusan kesehatan terhadap masyarakatnya, kan begitu poinnya sebetulnya itu. Nah di sisi lain penyelenggara atau pelaksana perawatan kesehatan atau pengelola rumah sakit atau owner rumah sakit merasa sedikit keberatan kalau dalam waktu yang relatif singkat itu harus menjadikan satu hal langsung bisa direalisasikan, barangkali kan begitu. Nah kalau begitu maka tetap aja perencanaannya dibuat sesuai dengan kris itu tadi. Nah, kekurangannya seperti apa, berapa banyak, kan begitu. Akhirnya mengeluarkan kos seberapa banyak, kan begitu. Nah, akan tetapi persoalan bahwa terkait dengan aturan itu satu lagi, persoalan lain lagi, kan persoalannya lain lagi begitu. Jadi idealnya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, nah paling tidak memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Permenkes. Maka penyelenggara rumah sakit mengikuti aturan itu, intinya ke situ. Nah, hambatannya tadi, kalau dalam waktu yang relatif singkat ada kendala tadi, misalkan sumber pembiayaan yang masih sangat terbatas, tenaga juga masih nanti agak sedikit terbatas, peralatan lain masih terbatas dan lain sebagainya. Itu adalah kendalanya. Maka rekomendasinya bisa jadi ya tadi salah satunya menambah investasi, bekerja sama, kemudian mencoba bicara, akan ada ikatan, ada apa, perhimpunan, ada asosiasi atau apapun namanya yang bisa menelaah kembali tentang aturan itu bila diterapkan dalam waktu yang relatif singkat misalkan. Yang kedua, bisa jadi dibolehkan nggak yang punya BPJS tertentu nambah biaya, dipungut kembali. Tidak boleh Pak, itu namanya iur biaya, itu sangat diharamkan sama BPJS. Kalau sampai ada sakit iur biaya langsung di suspend, langsung di stop gitu Pak. Kecuali pasiennya sendiri yang pindah kelas begitu ya. Ya, kalau pindah kelas sih bisa. Bisa ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi, Pak Andri, Pak Ade. Jadi kalau tadi saya hanya menduga bahwa kita punya kelebihan tempat tidur, tetapi harus dikurangi karena keterbatasan pasien.
begitu. Nah, atau kita kelebihan kapasitas. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan kapasitas yang lebih itu, kan pikiran saya seperti itu. Ini bukan karena itu, tetapi kapasitas yang ada dilebih kecilkan dengan aturan yang ada. Itu yang membuat kita akan kekurangan pendapatan karena pasien akan berkurang karena kapasitas yang ada kita miliki berkurang. Kalau kita tidak menambah lagi ruangan di luar yang ada, kan begitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu secara umum. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu dokter yang saya hormati, itu yang sekarang kita lanjut Pak Dokter Ade dan kawan-kawan. Ini udah masuk. Baik. Tentang Jadi pentingnya sistem keterpaduan operasi nih. Oke. Berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pasien. Oke. Bangga Pak. ya, baik, nanti akan disampaikan yang pertama oleh Dr. Betty. Silakan Dr. Betty. Izin share screen sebentar. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, apakah sudah terlihat? Sudah dok. Sudah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3, ada Dr. Ade, Dr. Azaria, saya Dr. Febri, dan Dr. Muhammad Gilang Fauzan. Kami akan mempresentasikan tentang pentingnya sistem keterpaduan operasi rumah sakit berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan pasien. Untuk pendahuluannya, ini latar belakangnya. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan secara umum memiliki peran yang sangat penting dalam menaikkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu kualitas pelayanan adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena hal tersebut akan dipersepsikan oleh konsumen setelah konsumen menggunakan barang atau jasa. Dengan meningkatkan kualitas layanan, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu pasien, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan baik. Lalu meskipun banyak rumah sakit yang telah mengadopsi teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan operasionalnya, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai integrasi yang optimal. Tantangan utama yang sering ditemui antara lain fragmentasi sistem, di mana banyak rumah sakit menggunakan berbagai sistem yang tidak terintegrasi dengan baik. Tanpa integrasi yang seamless, data bisa tersebar di berbagai platform yang sulit untuk saling berkomunikasi, yang menyebabkan inefisiensi, kesalahan, atau kehilangan informasi penting. Lalu identifikasi masalahnya, proses operasional rumah sakit akan berkurang efisiensinya akibat sistem yang tidak terpadu, dan akan menjadi masalah yang cukup serius dan dapat berdampak besar pada kualitas layanan, biaya, dan pengalaman pasien. Akibat terpaduan sistem, informasi pasien harus dimasukkan ulang ke dalam berbagai sistem yang berbeda-beda. Lalu hal ini juga tidak hanya memakan waktu, tetapi juga akan meningkatkan resiko kesalahan manusia, serta menyebabkan data yang tidak konsisten ataupun tumpang tindih. Lalu rumah sakit dengan berbagai sistem yang tidak terintegrasi mungkin mengalami kesulitan, dan semua masalah operasional ini akhirnya akan dapat menurunkan kepuasan pasien.
baik dari keterlambatan ataupun ketidaktepatan informasi bisa mempengaruhi koordinasi antara tim medis. Lalu untuk untuk mengurangi dampak-dampak negatif ini, maka dapat diatasi dengan menggunakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan sistem lainnya di rumah sakit yang dapat memastikan bahwa informasi pasien tersedia secara real time, akurat, sehingga meminimalkan keterlambatan dan ketidaktepatan. Untuk rumusan masalahnya, pentingnya dari hal identifikasi masalah tersebut, untuk pentingnya kita menerapkan sistem keterpaduan operasi rumah sakit berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Sehingga timbul pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi secara sistem ini dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan pasien. Lalu yang kedua, bagaimana cara rumah sakit mengatasi masalah dan tantangan dalam penerapan ini. Lalu adapun tujuan dari masalah ini ada terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan sistem keterpaduan berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas layanan pasien di rumah sakit. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kendala, tantangan, dan strategi implementasi sistem berbasis IT di rumah sakit. Lalu untuk tujuan khususnya ini ada 4. Yang pertama, menyusun pemahaman tentang bagaimana penerapan teknologi informasi dapat mengoptimalkan berbagai proses operasional rumah sakit. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagaimana sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data pasien, mempercepat proses diagnosis, serta mengurangi kesalahan medis. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi sistem berbasis teknologi informasi di rumah sakit. Lalu yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan teknologi di rumah sakit. Untuk selanjutnya, yang akan mempresentasikan adalah Dr. Azaria. Mangga Dr. Azaria. Baik, terima kasih Dr. Fetty. Izin melanjutkan. Next. Untuk konsep manajemen operasional dalam organisasi kesehatan, itu dia merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aktivitas yang ada dalam satu organisasi. Nah, untuk aspek utamanya sendiri meliputi perencanaan operasional, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Next. Lalu aspek yang lainnya ada manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen rantai pasokan, manajemen kualitas, dan juga manajemen teknologi informasi. Nah, untuk prinsip pengelolaan sumber daya di rumah sakit sendiri itu merujuk pada cara-cara atau pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia, baik itu manusia, keuangan, ataupun fisik, serta informasi dikelola secara efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Lalu untuk pengelolaan sumber daya itu harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan pasien sebagai prioritas utama. Rumah sakit harus berupaya untuk berinovasi dan dalam mengelola sumber dayanya dan melakukan perbaikan berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan zaman. Lalu mengadopsi teknologi baru seperti rekam medis elektronik ataupun sistem manajemen rumah sakit berbasis teknologi informasi itu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk definisi sistem keterpaduan operasi rumah sakit itu artinya suatu pendekatan atau model pengelolaan yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional di rumah sakit seperti administrasi, pelayanan medis, SDM, teknologi informasi, logistik, dan fasilitas lainnya dalam satu sistem yang terhubung secara efektif. Tujuannya sendiri itu untuk menciptakan alur kerja yang lebih efisien, untuk meningkatkan koordinasi antar bagian, dan memastikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, untuk konsep dasarnya itu sendiri adalah integrasi dan koordinasi antar berbagai komponen dalam rumah sakit. Nah, teknologi informasi itu memainkan peran sentral dalam sistem keterpaduan ini, di mana sistem berbasis teknologi informasi itu akan memungkinkan komunikasi yang cepat dan akurat antar unitnya dalam rumah sakit. Next.
Nah, untuk manfaat sistem keterpaduan operasi rumah sakit itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, lalu bisa juga menghemat biaya, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan komunikasi dan juga meningkatkan pengambilan keputusan oleh manajer dan tenaga medis. Next. Nah, untuk teknologi informasi di rumah sakit itu ada 4. Yang pertama, Hospital Information System, di mana ini merupakan integrasi dari informasi administrasi, medis, keuangan, dan manajemen. Lalu yang kedua ada Laboratory Information System, di mana ini merupakan penghubung dari berbagai proses pengujian sampel di labor hingga adanya hasil yang dapat diberikan kepada dokter atau pasien. Lalu yang ketiga ada Radiology Information System, di mana ini adalah pengelolaan data terkait jadwal, lalu hasil, dan juga laporannya. Lalu yang terakhir ada Enterprise Resource Planning, di mana ini merupakan integrasi dari berbagai fungsi operasional rumah sakit seperti pengelolaan keuangan, persediaan sumber daya manusia, dan logistik dalam satu platform yang saling terhubung. Next. Nah, untuk manfaat integrasi teknologi informasi itu sendiri, yang pertama ada mengurangi duplikasi data, lalu mempercepat juga alur kerja, menghindari human error, lalu proses pengambilan keputusan juga menjadi lebih tepat dan cepat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen atau bagian, dan juga mengurangi biaya operasional, yang mana dari seluruhnya itu output akhirnya adalah pasien yang mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. Gilang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dr. Aza. Jadi selanjutnya adalah studi kasus penerapan sistem IT ini. Kebetulan untuk studi kasusnya ini dilakukan di Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan di Dr. Ade bekerja ya dok ya. Yang pertama itu ada penerapan dari Hospital Information System. Nah, sebelum penerapan dari IT ini ada masalah seperti kesulitan melacak rekam medis pasien, dan kedua adalah proses administrasi yang lama. Nah, setelah penerapan ini jadinya semua departemen itu terintegrasi, terus pengolahan informasi secara digital, proses administrasinya lebih efisien, cepat, dan akurat, dan terakhir mengurangi risiko kesalahan. Next. Terus yang kedua adalah penerapan dari LIS atau Laboratory Information System. Nah, untuk sebelumnya itu ada masalah seperti hasil laboratorium yang terpisah-pisah. Yang kedua adalah proses pengiriman hasil lab antar departemen itu menjadi panjang dan lama. Nah, untuk setelah penerapannya itu didapatkan hasil itu dokter yang dapat menghasil informasi medis, termasuk hasil tes laboratorium secara real time. Terus yang kedua, pengambilan keputusan medis lebih cepat, sehingga kualitas pelayanan meningkat. Terus yang ketiga adalah penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning Talenta. Nah, untuk masalah sebelumnya itu kesulitan pengolahan berbagai aspek operasional seperti pengolahan keuangan, sumber daya manusia, dan inventaris. Terus yang kedua adalah data yang tidak sinkron antar departemen. Nah, setelah penerapan itu pengolahan stok obat, alat medis, dan perlengkapan medisnya itu ada di data dengan yang lebih efisien. Terus yang kedua, memantau anggaran dan pengeluarannya secara real time, dan ketiga adalah pengolahan jadwal tenaga medis dan non medis menjadi lebih mudah, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas staf. Untuk secara keseluruhan, untuk implementasi dari IT sendiri ini terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan keselamatan pasien. Nah, dari studi kasus ini dia membuktikan bahwa penerapan teknologi ini tidak hanya membantu mempercepat proses pengambilan keputusan medis, tapi juga meningkatkan koordinasi antar departemen, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan sumber daya rumah sakit. Mungkin boleh di skip 2 dok ke halaman 24, hampir sama isi. Nah, yang terakhir kendala dan rekomendasi hingga solusi yang tepat. Nah, untuk kendala yang pertama ditemukan ini, penerapan dari teknologi IT ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, jadi solusinya itu penerapan secara bertahap dan jalin kemitraan dengan pihak ketiga. Terus yang kedua,
karena perubahan dari manual ke IT, jadi banyak staff yang belum terbiasa. Sehingga sebelum implementasi diadakan pelatihan untuk staff di rumah sakit. Terus yang ketiga, keamanan data yang sensitif. Jadi sistem IT harus dibarengi dengan lapisan keamanan yang kuat dan serta pelatihan dari staffnya itu sendiri untuk menjaga kerahasiaan data. Terus yang keempat, sudah memiliki sistem IT yang berbeda. Jadi sistem yang baru terintegrasi dengan yang lama dan memiliki vendor teknologi yang berpengalaman. Jadi antar sistem IT itu harus dijalinkan. Boleh lanjut. Terus yang kelima, masalahnya itu infrastruktur yang masih kurang memadai. Sehingga solusi yang tepat yaitu memperbarui infrastruktur secara bertahap. Terus kekurangan tenaga ahli IT dan solusinya itu merekrut atau melatih staf IT internal atau yang bermitra dengan penyedia solusi teknologi. Nah, untuk kendala selanjutnya itu sistem mematuhi regulasi yang berlaku dan solusi yang tepatnya itu kalau bisa sistem IT-nya nih memiliki fitur privasi dan keamanan data. Yang terakhir, implementasi sistem baru yang membutuhkan perubahan. Nah, untuk solusinya itu implementasi bertahap untuk mempermudah transisi sistem. Nah, untuk kesimpulannya, jadi penerapan sistem operasi berbasis IT ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi, perawatan yang diberikan lebih cepat, akurat, dan aman bagi pasien. Nah, terakhir, meskipun banyak kendala dalam implementasi, kendala dan solusi dapat dihindari atau diminimalisir dengan perencanaan yang matang, pelatihan memadai, dan pemilihan teknologi yang tepat. Terima kasih. Saya berikan kepada Dr. Hadik. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ade. Bagus ya, udah mulai runtut gitu. Enggak, Pak Ade. Itu yang kami bisa buat sebetulnya makalahnya ini. Jadi makalah ini kami ambil penerapan IT di rumah sakit dan rumah sakit medika kuningan. Memang semuanya itu bertahap dari yang ini sebetulnya masih ada yang studi kasus itu masih banyak, tapi ini yang sudah berjalan dan alhamdulillah sudah ada sudah ada hasilnya itu yang ini. Jadi 4 ini. Jadi Hospital Information System kami menyebutnya SIMRS-nya ini adalah HMIS, itu Hasa Medica Information System. Kemudian juga belum lama ini yang laboratorium Information System juga sama. Nah, ini kita baru, ini sangat sulit, ini banyak sekali kegagalan itu, jadi diulang-ulang karena kita juga harus bekerja sama dengan vendor alat di laboratorium karena kita tidak bisa ini, karena kita kan kebetulan KSO dengan pihak vendor. Nah, ini kadang-kadang dari vendor udah bisa, ternyata pasti pelaksananya masih banyak gangguan. Tapi alhamdulillah makin kesini makin ya ketahuan lah istilahnya kendala-kendalanya di mana akhirnya kami bisa temukan. Terus juga untuk ERP juga, nah ini kita sebut dengan talenta. Nah, di sini nih itu mengatur seluruh ya hubungannya dengan SDM sebenarnya dan juga keuangan gaji dan lain-lain. Ya, alhamdulillah juga bisa diterapkan. Radiolog juga sama. Jadi seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah dari sini kita bisa menilai bahwa penerapan secara terpadu terintegrasi dengan berbasis IT ini sangat membantu ya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat waktu tunggunya makin cepat, masyarakat juga puas gitu. Jadi semuanya serba istilahnya. Jadi kalau dulu mengantrinya banyak, sekarang mereka sudah tidak ngantri, apalagi dengan pendaftaran kebanyakan pasien dengan yang BPJS. Nah, mereka sekarang dengan MJKN. Nah, kemudian mereka sudah online dari awal tuh datang tuh udah waktunya sesuai dengan dokternya jam berapa, terus kemudian mereka datang hanya masuk ke APM atau anjungan pendaftaran mandiri dan langsung ke poli gitu, ke poli-polinya gitu. Jadi nggak ada antrian di tengah gitu. Nah, ini sudah berjalan dan semakin cepat dan mudah. Kadang-kadang yang masih bermasalah tuh di farmasi, karena farmasi selalu ada penambahan obat baru. Nah, ini kadang-kadang kita input datanya yang agak susah, apalagi memang harus ada antara si IT dan ahlinya, artinya si apotekernya. Kadang-kadang namanya yang baru bagi ahli IT, tapi ya si
apoteker inginnya seperti apa, ini kadang-kadang masih suka ada kendala di situ Pak. Mungkin itu yang bisa tambahan Pak. Terima kasih. Bagus, Pak Ade dan kawan-kawan. Jadi ada Mbak Betty, Mas Gilang, dan Dr. Raza. Dr. Raza ya. Jadi persoalannya ada jelas sebetulnya begitu. Tadinya menggunakan model konvensional, kemudian berubah menggunakan sistem atau HIS tadi ya, atau yang umum yang lain adalah sistem informasi rumah sakit lah begitu kurang lebih. Dan terbagi ada 4 sistem, tapi tetap terintegrasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Misalkan antara LIS, ARP, terus radiologi, dan yang lainnya 4 itu, tapi tetap terintegrasi ya Pak. Iya, tetap terintegrasi. Ya, pada akhirnya ada satu output yang bisa diambil oleh bagian-bagian yang berkepentingan dengan hasil dari sistem informasi tersebut. Ya, itu memang yang diharapkan. Kan pada dasarnya kita mengetahui bahwa atau merasakan juga salah satu tantangan terbesar yang dihadapi rumah sakit adalah bagaimana mengelola operasi harian dengan efisien di tengah kompleksitas yang ada, kan begitu intinya. Dari proses pendaftaran pasien, penjadwalan dokter, hingga pengolahan tempat tidur, semua membutuhkan koordinasi yang baik agar tidak terjadi bottleneck yang dapat mengganggu alur layanan. Itu kan intinya. Maka dengan adanya satu sistem berbasiskan pada teknologi informasi, itu semua ternyata bisa bukan hanya efisiensi saja, tetapi kualitas layanan meningkat, kepuasan pasien juga meningkat karena layanan lebih cepat, keputusan lebih tepat dan cepat juga. Kemudian pengolahan data pasien menjadi terpusat dan lain sebagainya. Itu beberapa hal. Mendukung keputusan klinis, biasanya begitu karena data dimudahkan. Kemudian tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Pak Ade, sekian banyak manfaat dengan menggunakan sistem informasi. Jadi dari isi alhamdulillah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang masih belum menggunakan hal itu. Tapi pada dasarnya sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan ya Pak, karena cepatnya serbuan teknologi informasi ini. Hanya mungkin dalam penulisan bagusnya tadi di nomor 1 rumusan masalah bagaimana SIM RS yang ada pada saat ini di Rumah Sakit Jantung Kuningan tersebut. Yang kedua, apa saja kendala atau hambatan dalam menerapkan SIM RS atau istilah yang Pak Dr. Ade tadi, HIS itu tadi. Yang ketiga, bagaimana SIM RS yang usulan tadi, kan setelah hambatan diketahui tadi pada saat belum ini kendalanya ini kan begitu. Setelah ada tadi usulannya maka seperti apa kan begitu. Itu mungkin hanya di situ aja, dan yang lain-lainnya saya kira nanti mengikuti pedoman aturan penulisan saja. Baik Bapak dan Ibu, yang lainnya kami persilahkan barangkali ingin menambahkan apa yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Jantung Kuningan, kemudian dibandingkan dengan di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali mau memberikan masukan. Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sekian saja, dan bagi kelompok 2, 4, dan 5 kami berharap dikirimkan
makalahnya, tapi mungkin baru kita bisa bahas di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga. Kalaupun sudah rata-rata diterapkan, mungkin kita tinggal bagaimana mengevaluasi perjalanan yang dilakukan dengan sistem tersebut. Karena tanpa evaluasi, suatu waktu tetap aja kita juga akan ketinggalan lagi. Karena teknologinya terus berubah, tadi obatnya bertambah, kemudian pengetahuan bertambah, peralatan bertambah, dan lain sebagainya. Penyakit juga bertambah, kan begitu. Nah, maka evaluasi tetap harus dilakukan. Saya berharap tadi bahwa menggunakan betul orang-orang pihak ketiga yang berpengalaman dalam membuat sistem, termasuk proteksi keamanannya begitu, sehingga itu menenangkan siapapun yang ingin dilayani di sana. Itu aja. Karena tahu sendiri kita sekarang sekelas negara aja dibobol tuh ya sistemnya, kan begitu. Nah, apalagi nanti amit-amit kita tidak mengharapkan demikian, tetapi jangan sampai proteksi keamanannya tidak dibuat, kan begitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya, Dr. Ade, Dr. Gilang, Dr. Fethi, Dr. Yudi, Kapi, Kejaria, kemudian Pak Andrew, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Ada Pak Barani, Pak Anissa ya, Pak Indah, kemudian Pak Sapanisa dan Alifa, kemudian Nadira, Dr. Nadira, ya, Mas Randi, Muhammad, apa ini? Kemudian Fitria, Puspita, Siti Nur, dan yang lainnya, Mbak Silvana. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.